Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana minan ni'ami allati la tu'addu wa la tuhsa. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi mukhtassa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan abdin lam yakun mu'anidan wa la asa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi sara bisyafa'atil uzma mukhtassa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bahdiyyin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Ustaz Sofyan dan para jamaah Majlis Rindu Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dirindukan oleh surganya Allah. Amin. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah bahwasannya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan dan kesempatan untuk beribadah. Ini nikmat yang sangat besar. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita. Yang mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita fadilah, keutamaan untuk senantiasa bersyukur, bertafakur dan berzikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, hakikatnya setiap manusia itu yang hidup di alam dunia ketika dia sudah masa baligh pasti melakukan yang namanya dosa. Setiap manusia pasti melakukan dosa karena namanya manusia. Kalau melakukan dosa terus namanya setan. Kalau melakukan kebaikan terus namanya malaikat. Maka Allah satukan dua sifat pada diri manusia, ya, ada zannya kepada sifat-sifat setan. Manusia yang zannya, ya, kecenderungannya ngikutin setan. Ada manusia yang zannya melebihi dari para malaikat. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa zon manusia itu pasti akan terperangkap oleh jebakan-jebakan mautnya setan yang menggoda setiap saat, yang menjerumuskan, membisikkan di hati manusia untuk berbuat dosa dan maksiat, dan sehingga manusia itu terjerumus kepada dosa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, yang tanpa pilih kasih, tanpa membeda-bedakan kasih sayang, memberikan kasih sayang yang begitu luas kepada manusia, khususnya yang beriman, untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Ya, bertaubat kepada Allah. Agar apa? Dengan taubat ini nanti agar Allah berikan keutamaan kepada kita. Nah, itu yang akan kita bahas. Keutamaan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita kan pasti pengen ada keuntungan. Keutamaan itu artinya keuntungan. Orang dagang pasti ingin ada keuntungan.
Orang bekerja pasti mencari keuntungan. Apapun kehidupan dunia pasti cari untung. Kenapa? Ya, karena itu udah fitrahnya manusia. Demikian juga Allah tidak ragu-ragu memberikan keuntungan-keuntungan besar kepada hamba-hambanya yang beriman, yang mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya, manusia berbuat dosa pada Allah, lalu dia taubat, Allah kasih keuntungan. Ya, perdagangan yang begitu indah, perdagangan yang begitu istimewa, ya, yang bermaksiat manusia, yang ngasih keuntungan Allah ketika manusia mau bertaubat kepada Allah. Ini namanya fadilah atau keutamaan, keuntungan untuk mereka yang mau bertobat. Jamaah rahimakumullah, yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan. Tunduk dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama membagi taubat itu ada dua. Ya, ada taubat mutlak, ada taubat muqayyad. Taubat yang terkait dengan sebab musabab. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa tanpa sebab musabab. Ya, mau berbuat dosa, nggak berbuat dosa, pokoknya dia taubat terus. Ya. Taubatnya bagaimana? Nanti akan kita bahas syarat-syarat taubat di bawahnya. Lalu ada taubat muqayyad, yaitu bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang kita lakukan. Jadi ketika melakukan dosa, taubat. Melakukan dosa, taubat. Ya, khususnya dosa-dosa kecil, jangan dianggap enteng. Ya, karena dosa-dosa kecil itu ketika numpuk akan menjadi dosa besar. Dan kita berusaha untuk menghindari diri kita dari segala macam dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Kemudian syarat-syarat taubat menurut ulama meliputi syarat taubat beragama Islam. Lalu orang kafir bagaimana? Dia melakukan dosa maksiat, zina, membunuh dan sebagainya. Dia bertaubat. Ya, apakah diterima oleh Allah? Orang kafir? Tidak, kecuali dia bersahadat atau dia mengakui Allah terlebih dahulu, baru dia bertaubat. Jadi kalau orang di luar Islam, dia masih berakidah di luar Islam, dia berbuat dosa, dia bertaubat. Ya, taubatnya kemana? Ke tempat ibadahnya masing-masing. Apakah taubat dia diterima oleh Allah? Enggak. Menurut paham kita, keyakinan kita orang Kenapa? Karena syarat taubat harus Islam. Yang kedua, berniat ikhlas. I'tiqad di hati kita. Meyakini, ya, harus ikhlas. Taubat kita tanpa ada pamrih, tanpa ada sebab musabab. Ikhlas, saya taubat ikhlas hanya mencari ridha Allah. Setelah kita ikhlas, maka kita akui dosa tadi. Astaghfirullahaladzim. Ya, wa atubu ilaihi. Makanya macam-macam taubat itu atau ucapan taubat itu, ya, yaitu dengan beristighfar. Nah, istighfar paling pendek sama paling panjang, terserah nanti jamaah mau pilih yang mana. Paling pendek, astaghfirullah, 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 pendek. Ya, biasain lidah kita terus. Yang penting kita bacanya tartilan dan istiqamah. Panjang dikit, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lebih panjang lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa junub. Ada lebih panjang lagi bacaan taubat atau istighfarnya.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pilih yang mana? Terserah. Semuanya baik. Ya. Maka diucapkan. Ya. Diucapkan dengan lisan kita, niat di hati. Lalu kita akui dosa-dosa kita. Kita sesali, tinggalkan perbuatan dosa tersebut dan kita bertekad, beriktikad untuk tidak mengulanginya. Kemudian ketika kita punya dosa kepada sesama manusia, maka tambahannya mengembalikan hak orang yang kita zalimi. Ya. Mengembalikan hak orang yang kita zalimi, atau saling mengikhlaskan, meminta ikhlas dari orang yang kita zalimi. Paham sampai sini insyaallah ya. Kemudian bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan. Pokoknya batas taubat itu sampai nyawa di tenggorokan masih diterima oleh Allah. Apapun dosa kita, apapun masa lalu kita, apapun pekerjaan kita, penjamret, copet, pembunuh, pemerkosa, penjina, apapun dosa kita, ketika tadi syarat-syarat tadi kita penuhi, kita tunduk kepada Allah, kita taubatan nasuha, kita niat di hati, kita akui, kita sesali, tinggalkan dosa-dosa tadi, bertekad tidak mengulanginya, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi ada kisah, ya, seorang pembunuh udah ngebunuh 999. Ini dalam satu kisah sahabat datang kepada seorang alim. Ya, wahai orang alim, saya mau taubat. Apakah taubat saya diterima? Apa dosa kamu? Saya udah membunuh 999. Apa kata orang alim yang bodoh ini? Alim tapi bodoh. Ya. Apa katanya? Wah, gak bisa. Kamu udah banyak dosa, kamu udah banyak sekali. Kamu udah banyak membunuh manusia yang dimana dosanya sangat besar. Apa yang dilakukan? Dibunuh juga itu orang alim. Genap jadi 1000. Lalu dia datang lagi kepada ulama yang satunya. Lalu dia menyampaikan lagi, saya mau taubat wahai orang alim, wahai ulama, apakah taubat saya diterima? Saya mau bertobat, apa taubat saya diterima? Apa kata ulama ini? Pasti taubat kamu diterima oleh Allah. Senang nangis dia. Saking harunya dia berjalan, mau dia memperbaiki diri, baru niat dan dia mau memperbaiki dirinya, bergerak, Allah ambil nyawanya. Ketika Allah ambil nyawanya, ini terjadi pertengkaran malaikat. Dua malaikat, ya, malaikat kebaikan dan malaikat yang mencatat kejahatan, berantem. Ya, wah, orang ini harus dibawa ke neraka, orang ini harus dibawa ke surga. Dia sudah bertobat. Wah, nggak bisa, dia belum melakukan. Baru ada di hatinya, tapi dia belum melakukan. Masih ada dosa-dosanya. Lalu datanglah malaikat Jibril. Baik, saya pedang aja deh. Ya, sekarang diukur jarak dia dari tempat dia maksiat, ya, dengan tempat dia menuju taubat dia atau masjid yang mau dia tuju, dekatan mana? Ternyata jaraknya lebih dekat ke masjid yang tempat dia mau bertaubat. Maka orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Ini hikmah, saudara. Betapa luasnya karunia yang Allah berikan kepada kita. Sampai matahari, sebelum matahari terbit sampai barat diterima. Makanya kalau udah matahari terbit dari barat, ya, nanti manusia itu ketika matahari terbit dari barat itu semua banyak yang pada taubat. Wah, yang maksiat taubat, yang berzina taubat, semua taubat. Dalam keterangan para ulama. Diterima taubatnya? Udah enggak.
Maka sebelum matahari terbit dari barat masih diterima doa taubat kita. Makanya dan prediksi matahari terbit dari barat itu secara ilmiah sudah mulai disampaikan oleh para ahli antariksa, bahwa sudah mulai terjadi pergeseran lintang bumi ini. Jadi bukan mataharinya yang bergeser, bumi kita yang bergeser, kutubnya bergeser. Ya, Arab Saudi sekarang udah pada musim dingin, turun salju, kutubnya bergeser. Kutub utara bisa ke selatan, kutub barat bisa ke timur. Ya, ini kutubnya akan bergeser. Ya. Maka sebelum matahari terbit dari barat, taubat kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman. Jadi kita bertaubat itu adalah wajib buat kita orang beriman. Biarpun kita tidak melakukan dosa, maka jadi apa? Jadi pahala, jadi zikir buat kita. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari semalam menurut Imam Bukhari itu bertaubat membaca zikir itu 70 kali sehari semalam. Menurut Imam Muslim, Nabi Muhammad itu senantiasa membaca zikir istighfar itu 100 kali sehari semalam. Luar biasa. Nabi aja yang dijamin oleh Allah masuk surga masih mau bertaubat berzikir sehari semalam 100 kali. Lah kita yang gak ada jaminan kok nggak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, dan taubat itu bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, bukan. Orang beriman wajib bertaubat setiap hari, setiap saat. Ya, habis sholat maka diajarkan habis sholat kita membaca istighfar. Bukan coba kewajiban orang habis dosa bertaubat, enggak. Ya, orang yang berbuat dosa lalu bertobat berarti dia sadar, berarti dia mendapatkan karunia Allah, petunjuk Allah untuk dia bertaubat. Tapi kewajiban untuk bertobat itu untuk orang beriman, semua orang beriman. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sampaikan surah An-Nur ayat 31 di paling bawah, paling ujung, ya. Dan di surah An-Nur ini menjelaskan tentang siapa yang disebut dengan muhrim, ya. An-Nur ayat 31 itu ada 12 muhrim, ya, 12 muhrim. Maka di ujung dari ayat ini disampaikan wa tubu ilallah, ya, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallah, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah jami'an, ya, kalian semua, ya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun. Maka dengan kita bertobat itu akan mendapatkan keberuntungan, keuntungan. Lah taubat dapat keuntungan, subhanallah. Dengan memperbanyak istighfar ada keuntungan. Dengan memperbanyak baca Quran ada keuntungan. Dengan memperbanyak sedekah ada keuntungan. Setiap amal-amal ibadah yang kita lakukan, apapun jenis amal ibadah, punya keuntungan-keuntungan tersendiri. Ya. Lalu apa keuntungan-keuntungan dari bertaubat ini? Ya. Itu kurang lebih ada 13 yang saya akan paparkan, ya. Kita lewat aja, ya. Keuntungan yang pertama dengan kita bertaubat, memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan taubat akan menjadi sebab
untuk meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Jadi jamaah sekalian, dengan kita banyak istighfar itu menjadi asbab Allah cinta sama kita, mendatangkan kecintaan Allah. Yang menjadi pertanyaan, kalau udah cinta gimana? Jamaah udah cinta nih sama cewek nih, atau cinta sama anak, sayang sama anak, ya, apa yang anak minta dikasih nggak? Kasih. Maka dengan bertaubat, memperbanyak istighfar, akan mendatangkan kecintaan Allah. Percaya? Percaya? Jadi nggak perlu kita cari simpati cinta manusia, nggak perlu. Cari simpati cinta Allah, maka Allah akan getarkan hati manusia untuk cinta kepada kita. Manusia untuk cinta kepada kita. Dalam Al-Quran, dan ini sering kita baca ya ketika kita habis wudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Inna Allah, sesungguhnya Allah mencintai, yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga Allah mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan diri, mensucikan diri, membersihkan diri. Taubat ini membersihkan diri secara batiniah. Istighfar. Mutatahhirin yang dimaksud di sini ini secara fisik dengan salat, dengan wudu. Jadi dua, Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat, dia membersihkan ruhnya, hatinya. Lalu Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri, membersihkan diri dengan wudu, salat. Wudu untuk salat. Jadi Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri, yaitu orang yang menjaga wudunya dan salatnya. Insya Allah. Yang kedua, dengan taubat merupakan sebab keberuntungan di ayat yang di atas tadi. Keberuntungan yang sifatnya fid dunya wal akhirah. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Bertaubat kepada Allah, hai orang-orang beriman, supaya kalian beruntung, mendapatkan keuntungan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan keutamaan. Ya. Nah, ini kalau di ayat yang di atas tadi, ini bentuk-bentuk keuntungan yang akan diberikan Allah. Untuk yang kedua ini keuntungannya sifatnya real. Orang bertaubat ketika udah dicintai oleh Allah, maka semua manusia akan mencintai dia. Orang yang bertaubat ketika dia dicintai oleh Allah, senantiasa dia bertaubat pada Allah, Allah cinta sama dia, dagangnya akan berkah, usahanya berkah, kerjanya berkah, punya anaknya berkah, istrinya berkah. Untung apa enggak? Makanya paling ringan kita baca astagfirullah, paling ringan, jangan putus, 100 kali sehari sebab. Yang ketiga, keuntungan yang Allah berikan atau keutamaan yang Allah berikan dari orang-orang yang senantiasa bertaubat dengan banyak-banyak beristighfar. Taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Dalam Al-Quran Asra ayat 25, wa huwa allazi yuqbalu taubata ibadi
wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan Maha mengampuni berbagai kesalahan. Allah penerima taubat hamba-hambanya dan Allah mengampuni ya semua kesalahan hamba-hambanya. Jadi terima amal-amal ibadah yang lainnya. Dari asbab amal-amal yang lain diterima, asbab istighfar. Makanya ketika kita mau mengawali sebuah amal, pasti kita awali dengan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka amal-amal yang lain itu dengan asbab istighfar tadi, syahadat dan salawat tadi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Yang keempat, taubat merupakan sebab ya Allah masukkan orang-orang yang bertaubat tadi ke dalam surga dan mendapatkan keselamatan dari siksa neraka. Amin ya rabbal ya. Surah Maryam ayat 60, tulisannya enggak jelas ya. Surah Maryam 60 bisa dilihat nanti, yang artinya maka sesudah mereka para nabi datanglah suatu generasi yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu, niscaya mereka itu akan dilemparkan ke dalam kebinasaan kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan mereka tidaklah dianiaya barang sedikit pun di dalam neraka Allah. Jamaah rahimakumullah, ini ayat menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Ada satu kisah yang sering kita dengar atau kita saksikan, berbagai macam musibah yang terjadi di negeri kita ya. Gak usah kita bicara masa lalu, kita bicara masa sekarang. Ya. Di negeri kita sering terjadi gempa bumi, tanah longsor. Ada satu kampung yang ditenggelamkan oleh Allah. Ya, pernah dengar ya? Ada yang tanah bergeser sekian kilometer. Ternyata dari sekian balak musibah yang Allah turunkan di negeri-negeri tersebut, atau di kota-kota tersebut, atau di kampung-kampung tersebut, ternyata di kampung tersebut bukan marak perjudian, enggak. Kampung tersebut bukan marak perzinahan, enggak. Perzinahan lagi perempuan, enggak. Di kampung tersebut marak pembunuhan, enggak. Ternyata yang mendatangkan murka Allah yang paling besar itu ada dua. Di kampung tersebut marak yang namanya homoseks dan lesbian. Hati-hati. Makanya homoseks dan lesbian ini kalau itu marak di satu tempat, di satu wilayah, lalu enggak dicegah, itu akan cepat datang bala Allah, akan cepat datang bencana kepada kampung tersebut. Dan ini sudah dibuktikan di berbagai macam tempat di negeri kita, beberapa macam wilayah, baik itu di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan. Ketika homoseks lesbian dibiarkan ya beraktivitas, lalu kita diam, orang beriman diam, masyarakat diam, tutup mata, maka Allah datangkan bala musibah yang pedih buat kampung tersebut. Hati-hati. Satu, maraknya homoseks lesbian akan cepat mendatangkan murka Allah. Yang kedua, maraknya kemusyrikan. Kemusyrikan itu juga akan cepat mendatangkan murka Allah. Ya, cepat mendatangkan murka Allah. Bukan yang lainnya enggak. Ya. Perzinahan, mabuk-mabukan, perjudian, pembunuhan itu enggak, tetap Allah akan datangkan musibah, tapi enggak sebesar enggak separah musibah yang Allah datangkan pada kampung-kampung yang membiarkan homoseks, lesbian dan kemusyrikan. Hati-hati.
Makanya kita nggak boleh diam terhadap kemaksiatan. Kita tidak boleh diam terhadap homoseks dan lesbian. Kita tidak boleh diam terhadap kemusyrikan. Allah berikan kita tanggung jawab dalam Al-Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita dikasih satu tanggung jawab sebagai umat terbaik, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar. Enggak boleh diam. Ya. Saya sering cerita. Ya, jamaah saya sering cerita. Ketika 2013 saya hijrah ke Kalibaru, RW 6 Pasar Mencos, Gang Macan, Gang Sempit, Pulau Bunder. Itu 2 tahun saya coba untuk menelaah apa yang terjadi. Lalu saya melakukan pembinaan dan pendidikan masyarakat. Saya lakukan pendidikan pembinaan masyarakat bahwa masyarakat tidak boleh cuek, masyarakat tidak boleh diam, tidak boleh gua terhadap kemaksiatan yang berada di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena akan berdampak kepada diri kita. Yang penting mah kita nggak ganggu-ganggu lah, udah saling ini aja, masing-masing aja Pak Ustadz, gua. Nggak bisa begitu, saya bilang. Ya, orang berbuat maksiat, berbuat dosa, perzinahan, mabuk-mabukan, perjudian, narkoba, merajalela, ya, itu kalau dampaknya buat diri dia sendiri dan keluarganya, please silakan. Tetapi dampak dari perbuatan-perbuatan tersebut itu akan berpengaruh kepada lingkungan. Keluarga yang baik-baik ketika masyarakat udah tidak baik, maka akan terbawa tidak baik. Logikanya saya katakan kepada jamaah untuk saya melakukan pembinaan keliling. Jadi saya hampir tiap hari melakukan pembinaan keliling masyarakat. Logikanya ibu bapak jamaah sekalian, kalau bapak-bapak, ibu-ibu bilang gua, lo, ya, depan rumah bapak ibu ada kemaksiatan, perzinahan, ada peredaran narkoba, ada perjudian, ada perzinahan. Lalu bapak ibu mengatakan lo gua, saya kasih perumpamaan. Ya, apa perumpamaannya? Seandainya bapak ibu nih, saya nih, ya, satu kampung dengan bapak dan ibu. Ya, lalu saya ngomong terang-terangan, ya, terang-terangan apa? Saya mau bakar kasur di kamar saya. Ada yang ngomong, bapak ibu, biarin aja bakar-bakar dulu gua kamar-kamar lu, rumah-rumah lu. Ada ngomong gitu, bapak ibu? Oh enggak. Dicegah enggak? Saya mau bakar kasur di kamar saya, di rumah saya. Pasti dicegah. Kenapa? Karena bapak ibu akan tahu dampak saya bakar kasur di kamar saya pasti akan membakar rumah saya dan akan membakar kampung ini. Betul nggak? Betul Pak Ustadz. Itulah dampak dari kemaksiatan. Itulah dampak dari narkoba, saya bilang. Itulah dampak dari perjudian. Itulah dampak dari gang sempit, saya bilang. Jangan ada gua lu. Kalau udah gua lu, maka kemaksiatan tadi akan terus berjalan, akan terus bercokol di tengah-tengah masyarakat kita. Terus saya kasih pemahaman, pembinaan, taklim rutin, keliling tiap hari, tiap malam, ya. Kadang kita ngeluarin dana, ya, untuk kumpul-kumpul itu, beli kue, beli air. Alhamdulillah dalam jangka waktu 2 tahun Allah tutup gang sempit, ya. Lalu Allah kirim gang macan tiap hari diudak-udak oleh polisi. Sampai sekarang masih ada, tapi tidak semarak dulu narkobanya. Kalau pelacurannya tutup habis, nggak ada lagi. Kue pun ada, mereka keluar dari kampung, mereka keluar dari Jakarta. Jadi ini satu sikap yang dimana kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima mungkin yang terakhir, ya, dari 13 gak usah banyak-banyak lah, tapi sampai subuh lagi, ya. 5 aja dulu. Dengan taubat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan asbab ampunan dan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf 153, walladzina 'amilus sayyi'at tsumma tubu
min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kemudian bertaubat kepada Allah sesudahnya dan beriman, maka sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Jamaah rahimakumullah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu lagi deh, ya. Yang keenam, taubat merupakan sebab ya berbagai kejelekan akan diganti dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Amin. Ya Rabbal alamin. Surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70 yang artinya, dan barang siapa melakukan dosa-dosa itu niscaya dia akan menemui pembalasannya. Dosa apapun akan dibalas oleh Allah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akan dilipat gandakan siksa mereka nanti pada hari kiamat, dan mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang digantikan oleh Allah keburukan-keburukan mereka menjadi berbagai kebaikan-kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insya Allah. Jamaah rahimakumullah, ya. 6 saja yang dapat saya sampaikan, ya, keutamaan dari bertaubat, ya, taubat dan keutamaannya, dan mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk apa? Untuk kita lebih dekat kepada Allah, ya, dan untuk membatasi diri kita dari kemaksiatan kepada Allah. Allah Maha luas ampunannya, Allah Maha besar pengampunannya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita bertaubat. Tidak ada kata terlambat untuk kita banyak-banyak bertaubat pada Allah. Demikian dari saya, mudah-mudahan manfaat dan bisa kita ambil iktibar. Ya, mungkin nanti kalau ada tanya jawab dipersilakan. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.